Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Lala. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi transformasi. Seperti yang sudah kakak sampaikan pada video sebelumnya, bahwa materi transformasi memiliki 4 subbagian. Yang pertama ada refleksi, ada translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, materi yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu translasi. Translasi merupakan sebuah pergeseran. Sini kita lihat ada seorang anak laki-laki yang akan menggeser sebuah meja. Ketika meja tersebut digeser, maka ukuran dan bentuk meja ini tidak akan berubah. Yang berubah hanya posisi dari meja tersebut. Kita lihat, yang awalnya berada di sebelah kiri, ketika digeser, maka posisi meja akan berpindah menjadi sebelah kanan. Begitupun dengan gambar segitiga berikut. Ketika ditranslasikan atau digeser dengan jarak tertentu, maka segitiga tersebut akan memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Hanya posisinya saja yang berubah. Maka translasi merupakan pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius dengan jarak dan arah yang sama, serta tidak mengubah bentuk, ukuran, orientasi titik atau benda tersebut. Nah, selanjutnya misalkan sebuah titik x, y ditranslasikan sebesar komponen A dan B, maka hasil translasinya adalah x ditambah A, y ditambah B. Jadi A ini merupakan komponen dari X, sementara B merupakan komponen dari Y. Nah, dapat kita tuliskan titik P dengan koordinat X, Y ketika ditranslasikan. Nah, P ini merupakan lambang dari translasi dengan komponen A dan B, maka P aksennya atau hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, ini contoh ilustrasi atau translasi pada sebuah koordinat kartesius. Di sini terdapat titik A dengan koordinat X, Y ketika ditranslasikan sejauh A dan B, maka A aksennya adalah X ditambah A, Y tambah B. Perlu kita ketahui bahwa A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. Jadi A dan B ini merupakan pergeserannya. A adalah pergeseran untuk sumbu X. Untuk sumbu X, lambang pergeserannya kita sebut sebagai A. Nah, jika A bernilai positif, maka bergeser ke kanan. Ini kita lihat, A ini bernilai positif, maka titik X bergeser ke sebelah kanan. Jika A-nya bernilai negatif, maka pergeserannya ke arah kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika B bernilai positif, maka bergeser ke atas. Sini kita lihat B-nya bernilai positif, maka pergeserannya ke atas. Sementara jika B-nya negatif, maka bergesernya ke bawah. Oke, di sini ada contoh lain. Jika sebuah titik mengalami 2 kali translasi. Di sini sudah kita ketahui, jika dia mengalami 1 kali translasi, maka rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian ditranslasikan lagi dengan komponen P dan Q. Maka di sini X ditambah A, kemudian ditambahkan lagi dengan P. Ini seharusnya P, mohon maaf. Kemudian yang Y ditambah B ditambahkan lagi dengan Q. Maka hasilnya P double aksen dengan titik koordinat X ditambah A ditambah P, Y ditambah B ditambah Q.
Oke, selanjutnya ada contoh soal. Terdapat sebuah segitiga dengan koordinat A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2,1. Akan ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat bayangan hasil translasi segitiga ABC. Jadi, maka penyelesaiannya kita masukkan komponen-komponen yang diketahui di dalam soal. Di sini sudah kita ketahui bahwa A-nya bernilai 4 dan B bernilai negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena satuannya ini arahnya ke bawah. Jadi dapat kita tulis P, X, Y ditranslasikan dengan komponen 4 dan negatif 3, maka P aksennya adalah X ditambah 4, Y ditambah 3. Nah, untuk mentranslasikan sebuah bangun datar, sama seperti refleksi kemarin, kita harus mentranslasikan titik-titik koordinat dari bangun datar tersebut. Yang pertama, kita punya titik A dengan koordinat negatif 3,1, maka A aksennya, nah ini kita masukkan rumus yang ini, yang P aksen. Nilai X-nya kita ganti dengan negatif 3, yaitu negatif 3 ditambah 4, nilai Y-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 dikurang 3. Maka nilai E aksennya adalah 1, negatif 2. Selanjutnya ada titik B dengan koordinat negatif 1,4. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu negatif 1 ditambah 4, dan nilai Y-nya 4 dikurang 3. Maka B aksennya adalah 3,1. Selanjutnya ada titik C dengan koordinat negatif 2, negatif 1, maka C aksennya adalah negatif 2 ditambah 4, negatif 1 dikurang 3. Negatif 2 ini merupakan nilai X, sementara negatif 1 merupakan nilai Y. Jadi C aksennya adalah 2, negatif 4. Nah, di sini ketika digambarkan dalam sebuah bidang kartesius, maka kita punya titik A dengan koordinat negatif 3,1, titik B dengan koordinat negatif 1,4, dan titik C dengan koordinat negatif 2,1. Nah, setelah itu ditranslasikan. Nah, di sini sebenarnya kalau adik-adik tidak ingin memakai rumus, bisa langsung menggambarkannya pada buku berpetak. Di sini kita ketahui bahwa ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita hitung aja nih, 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Maka B aksennya memiliki koordinat 3,1. Nah, selanjutnya yang A kita akan translasikan sejauh 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Maka nilai A aksennya yaitu 1, negatif 2. Terus selanjutnya titik C kita akan translasikan sejauh 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4, dan 3 ke bawah. 1, 2, 3. Maka titik koordinatnya adalah 2, negatif 4. Sini kita lihat hasil dari pergeseran dalam koordinat kartesius sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus. Jadi jika adik-adik tidak ingin menggunakan rumus, bisa langsung menggambarkannya dalam koordinat kartesius. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Setelah ditranslasikan oleh X, Y,
dengan X dikurangi 4, Y ditambah 5, segitiga PQR memiliki bayangan dengan P aksen negatif 8,5, Q aksen 2,7, dan R aksen 3,1. Tentukan koordinat P, Q, dan R. Maka penyelesaiannya, kita tulis komponen-komponen apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, di sini berarti komponen A-nya yaitu negatif 4, sementara komponen B-nya 5. Maka nilai P aksennya X dikurangi 4, Y ditambah 5. Nah, ini ya adik-adik. Selanjutnya, karena di sini dalam soal itu sedikit dibalik, jadi kalau tadi kita mencari nilai P aksen, Q aksen, dan R aksen, maka di soal ini kita mencari titik koordinat awalnya. Jadi sebelum titik tersebut ditranslasikan. Nah, maka di sini jika mencari nilai X aksennya yaitu X ditambah A maka menghasilkan X aksen, maka untuk mencari nilai X-nya kita tinggal balik aja nih. X aksen, rumus yang harusnya ditambah jadi dikurang. Jadi X aksen dikurang A, maka hasilnya adalah X. Kalau misalnya adik-adik masih kesulitan dengan cara langsung seperti tadi, maka kita bisa memisahkan komponen X dan Y secara berbeda. Nah, di sini untuk X dikurangi 4 sama dengan negatif 8. Maka nilai X-nya negatif 8 ditambah 4. Nah, ini ya, karena ini negatif 4, maka di sini nilainya positif 4. Jadi, nilai X adalah negatif 4. Negatif 4 ini dari negatif 8 ditambah 4. Selanjutnya untuk Y ditambah 5 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan nilai dari B, sementara 5 yang ini merupakan nilai dari Y aksen. Jadi Y sama dengan 5 dikurangi 5 yaitu 0. Maka titik P dari P aksen negatif 8,5 adalah negatif 4,0. Oke, selanjutnya kita ke titik Q. Untuk X-nya, X dikurangi 4 sama dengan 2. 2 ini merupakan nilai dari X aksen. Jadi X sama dengan 2 ditambah 4, maka nilai X adalah 6. Nah, untuk Y-nya, Y ditambah 5 sama dengan 7, maka nilai Y-nya sama dengan 7 dikurangi 5 yaitu 2. Jadi titik Q dari Q aksen 2,7 adalah 6,2. Nah, yang terakhir ada titik R. Sini kita ketahui R aksennya adalah 3,1. Maka untuk mencari nilai X, yaitu X dikurangi 4 sama dengan 3. 3 ini merupakan nilai dari X aksen. Nah, maka X sama dengan 3 ditambah 4 yaitu 7. Untuk mencari nilai Y, yaitu Y ditambah 5 sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 dikurangi 5 yaitu negatif 4. Nah, di sini kita dapatkan nilai R dari R aksen 3,1 yaitu 7, negatif 4. Jadi, jika kita mencari nilai P aksen dari hasil translasi titik P, maka rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Akan tetapi, jika kita ingin mencari nilai P dari P aksen yang telah ditranslasikan, maka rumusnya X dikurangi A, Y dikurangi B. Jadi tinggal dibalik aja ya adik-adik. Oke, cukup sekian materi translasi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di materi transformasi selanjutnya. See you at the next video.